多少供应啊？对这边进行，我要看。Hello Movie Lovers, melanjutkan cerita yang Endanger sebelumnya. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan Chan Honam dan teman-temannya yang tengah bersiap untuk pergi ke sebuah pesta. Acara tersebut merupakan perayaan atas dibukanya bar baru milik Honam. Para anggota geng Hung Hing juga datang ke sana untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Di hari yang sama, Paupan meminta izin kepada Honam untuk merekrut anggota baru. Paupan memperkenalkan kepada mereka seorang pemuda bernama Banana Skin. Banana Skin tampak mirip seperti Chicken. Honam pun tak keberatan jika Paupan merekrutnya. Setelah itu, Honam dan Chicken pun terlihat berbincang. Honam pun meminta Chicken menceritakan perjalanannya selama di Taiwan hingga bisa menjadi seperti sekarang. Karena terus dipaksa, Chicken pun mulai bercerita. 1 tahun lalu, tepatnya ketika Chicken yang patah hati pergi ke Taiwan, Chicken yang baru saja tiba di Taiwan mencoba menghubungi sepupunya yang bernama Blackie. Namun karena keterbatasan bahasa, Chicken terlihat bingung karena ia tidak tahu tempat tinggal Blackie. Chicken yang putus asa pun memulai perjalanannya berharap ada sebuah keajaiban. Karena tak ada pilihan lain, Chicken pun terpaksa menggadai jam tangan mahal dari Honam untuk modal bertahan hidup. Setelah menjual jam itu, keberuntungan pun mulai datang. Chicken akhirnya bertemu dengan Blackie yang kebetulan ada di sana. Mereka pun jelas merasa senang akan pertemuan tersebut. Besoknya, Blackie pun membawa Chicken untuk bertemu dengan bosnya yang merupakan pemimpin geng Sanluin yang bernama Tuan Lei Gong. Ternyata Tuan Lei tengah mempersiapkan diri untuk ikut andil dalam pemilihan pemimpin daerah. Melihat Blackie datang, Tuan Lei pun menyuruh pengawalnya yang bernama Kochi untuk membawa mereka ke atas. Singkatnya, Blackie pun mengenalkan Chicken pada Tuan Lei. Ketika mendengar semua penjelasan dari Blackie, Tuan Lei pun tertarik untuk merekrut Chicken menjadi anak buahnya. Di hari berikutnya, Chicken mulai menjalani hari pertamanya bekerja sebagai supir pribadi Tuan Lei. Meski sempat terkejut, Chicken pun akhirnya mau setelah Blackie memaksanya. Hari-hari pun Chicken lalui dengan ikut menemani Tuan Lei berkampanye. Merasa asing dengan hal seperti ini, Chicken sedikit ragu jika Tuan Lei adalah pemimpin geng besar. Sebagai supir pribadi, Chicken bertugas mengantar kemanapun Tuan Lei pergi. Saat Tuan Lei sedang berziarah ke makam istrinya, Chicken melihat seorang wanita cantik bernama Ting Siuyu datang ke sana. Menurut Blackie, itu adalah mantan kekasih Tuan Lei yang masih berhubungan baik. Kedatangan Yu ke sana untuk memberi penghormatan pada mendiang istri Tuan Lei. Yu merasa senang karena diperbolehkan datang berziarah ke sana. Ketika akan pulang, Tuan Lei pun menyuruh Chicken untuk mengantar Yu pulang. Perintah itu pun jelas membuat Chicken merasa senang. Meskipun wanita ini mantan bosnya, tapi Chicken berharap Yu bisa mengobati patah hatinya selama ini. Yu yang tak banyak bicara pun mengajak Chicken pergi ke suatu tempat. Yu mengajak Chicken untuk menemaninya bermain judi. Yu mengucapkan jika ia sudah bosan dengan sikap Tuan Lei yang tergila-gila akan kekuasaan. Di sana mereka berdua pun banyak berbincang membahas kehidupan pribadi Yu. Berkat kecerdikan Chicken dalam berjudi, mereka pun menang dan karena hal itu mereka berdua mulai terlihat lebih akrab. Besoknya, Blackie dan Chicken terlihat berbincang-bincang sambil menunggu Tuan Liu yang sedang rapat bersama para pejabat. Dari siaran televisi, mereka melihat keributan di dalam gedung pemerintahan. Sedang asik menyaksikan tontonan itu,
mereka pun menyadari jika Tuan Liu terluka setelah diserang saingannya di pemilu nanti. Tuan Liu yang kesal pun menjanjikan kejayaan bagi siapa saja yang bisa membunuh saingannya itu. Mendengar hal itu, Chicken pun tertarik untuk melakukannya. Tanpa membuang banyak waktu, Chicken memanfaatkan hal itu. Ia pun mulai bergerak untuk melakukan aksinya. Singkatnya, ia sudah berada di tempat target yang sedang melakukan pesta. Tanpa berlama-lama, Chicken langsung beraksi menghabisi orang tersebut. Setelah berhasil, Chicken pun berusaha melarikan diri dari sana. Ia harus berhadapan dengan beberapa orang yang mengejarnya. Beruntung ada seseorang menjemputnya dan Chicken pun berhasil melarikan diri. Ternyata orang itu adalah Hiu. Hiu membawa Chicken ke sebuah pemandian air panas pengobatan. Tampaknya mereka berdua memiliki perasaan yang sama. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, Tuan Lei pun mendatangi Chicken. Ia sangat bangga akan keberanian Chicken yang telah membalaskan dendamnya. Kesempatan itu pun Chicken manfaatkan untuk berbincang bersama Tuan Lei. Tuan Lei memberitahukan alasan dirinya ikut dalam pemilu kepada Chicken. Setelah selesai berbincang, Tuan Lei menepati janjinya dengan mengangkat Chicken menjadi seorang kepala di dalam geng San Luen. Tak cuma itu, Tuan Lei juga tak keberatan jika Chicken memiliki hubungan dengan Yu. Meski telah menjadi sukses, Chicken tak melupakan dari mana ia berasal. Ketika mendengar kematian Bi, ia langsung kembali ke Hong Kong dan membantu Honam. Kembali di masa sekarang, di mana kali ini Honam bersama rekan-rekannya akan menggelar rapat bersama Tuan Chiang. Lalu datanglah seorang ketua cabang yang bernama Taipei. Meskipun jarang bertemu, Taipei dan Honam berusaha akrab karena masih dalam satu organisasi. Setelah beberapa saat, Tuan Chiang pun datang mulai rapat tersebut. Selain membahas perkembangan bisnis mereka, Tuan Chiang juga mengabarkan jika ia telah membuka kasino baru di Macau. Kasino ini akan menjadi tanggung jawab pemimpin Causeway Bay. Namun karena Causeway Bay belum memiliki pimpinan baru, setelah kakak Bai meninggal, ia pun memutuskan untuk memilih seseorang. Karena ada kandidat dalam pemilihan ini, ia memberikan kompetisi kepada Taipei dan Honam untuk bersaing secara sehat. Bagi siapa yang lebih unggul, ia berhak menjadi pimpinan baru di Causeway Bay sekaligus mengelola tempat di Macau. Sepulangnya dari rapat tadi, Taipei dibuat terkejut saat melihat bar miliknya sangatlah sepi. Di saat yang sama, seorang karyawan melapor jika ada tamu yang menolak membayar. Taipei pun menghampirinya dan berbincang bersama mereka. Alasan para tamu itu menolak membayar karena kecewa dengan pelayanan di bar yang Taipei kelola. Selain harga yang terlalu mahal, para wanita yang menemani mereka sangatlah jelek. Taipei pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Sebagai permintaan maafnya, ia pun menggratiskan semuanya. Taipei yang marah pun melampiaskan semua kekesalannya kepada karyawannya tersebut. Di tempat lain, Kakak selaku kekasih Tinye membawa semua teman-temannya untuk bekerja di bar milik Honam. Honam pun senang karena pasti akan membuat bar miliknya menjadi semakin ramai. Demi kemajuan bar milik Honam, Smarty juga ikut membantunya. Tak lama berselang, Honam mendapat telepon dari Taipei. Taipei mengira jika Honam sengaja berbuat curang karena merekrut semua wanita miliknya. Keesokan harinya di Macau, Chicken pergi menemui Tuan Lei yang kebetulan sedang berada di sana. Saat bertemu, Tuan Lei mengatakan jika ia berencana menemui Tuan Chiang yang merupakan kawan lamanya. Mendengar hal itu, Chicken pun akan mengurus semuanya. Singkat cerita, pertemuan kedua bos triad ini pun berlangsung. Karena sudah tak lama bertemu, mereka pun terlihat senang akan pertemuan ini. Tuan Lei ternyata sudah mendengar tentang keadaan kasino baru milik Chiang di Macau. Ia pun berniat untuk bekerja sama dengan meminta keuntungan sebanyak 50%. Tuan Lei berencana menyogok Tuan Chiang agar mau bekerja sama dengannya. Namun karena Tuan Chiang menolak, Tuan Lei pun mulai mengancamnya. Chicken tak menyangka akan rencana jahat Tuan Lei. Tuan Chiang yang tak gentar pun balik mengancam Tuan Lei jika ia berani melukai dirinya. Honam pun merasa dirinya sudah dikhianati oleh Chicken. Setelah pertemuan tersebut, Honam pun terlihat pergi bersama Smarty. Di sana Honam meminta Smarty untuk tak mengganggunya karena ia sedang sibuk kerja. Mendengar hal itu, Smarty pun terlihat kesal. Ia menagih janji Honam yang ingin menikahinya. Honam pura-pura tak akan menikahinya. Smarty jelas kesal mendengar itu. Kemudian Honam berhenti di depan minimarket. Ia memberikan kertas, ternyata Honam sudah membeli sebuah cincin. Ia meminta Smarty untuk mencarinya.
Tiba-tiba semua mobil truk menabrak mobilnya yang membuat Smarty terluka parah. Melihat hal itu, Honam pun bergegas membawa Smarty ke rumah sakit. Singkat cerita, seorang dokter mengatakan jika Smarty mengalami koma akibat benturan di kepalanya. Mendengar kabar tersebut, Honam dan teman-temannya pun kaget, apalagi mereka tidak tahu sampai kapan Smarty koma seperti itu. Di tempat lain, di saat Poupan dan Banana Skin tengah menjalankan bisnis mereka, tiba-tiba sekelompok orang datang merampok tempat tersebut. Karena kejadian itu, Poupan pun bergegas memberitahu Honam. Saat Honam akan pergi, tiba-tiba Taifei datang untuk menemuinya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka karena Taifei mengira Honam telah berbuat curang. Melihat sikap Taipei yang kelewatan, Pendeta Chan pun memberinya sedikit pelajaran. Beruntung, seorang petinggi geng Huhing datang dan melerai mereka semua. Ia meminta mereka untuk berkompetensi secara sportif dan adil. Karena gagal mengobrak-abrik, geng Honam Taipei menghajar Tinye yang sedang bersama dengan kakak. Tak cukup sampai di situ, Taipei juga menculik kakak dan terus memukuli Ye sampai tak berdaya. Di sisi lain, Chicken datang menemui Honam untuk melihat keadaan Smarty. Dengan penuh penyesalan, Chicken tak menyangka bosnya jika Tuan Lei memiliki rencana busuk. Honam mengerti akan posisi teman baiknya ini. Akhirnya, mereka pun berbaikan. Sementara itu, Tinye yang babak belur dihubungi oleh Taipei. Taipei menyuruhnya mencuri pembukuan bisnis Honam. Jika tidak, mereka akan memperkosa pacarnya. Sementara itu, kakak ngamuk karena Taipei sudah mengerjai pacarnya. Ternyata Taipei dan kakak adalah kakak beradik. Meski mereka berdua bersaudara, tampaknya hubungan mereka tidak cukup akur. Tinye yang takut kakak terluka pun menuruti permintaan Taipei. Dengan terpaksa, ia mencuri pembukuan sesuai perintah Taipei. Setelah melihat pembukuan itu, Taipei akhirnya mengakui jika Honam memang unggul dari bisnis yang ia kelola. Malamnya, Tinye bersama kakak datang menemui Honam. Mereka mengakui kesalahannya. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Honam pun memberikan sedikit nasihatnya. Ketika Tinye siap menerima hukuman, Honam malah memaafkannya, terlebih Tinye melakukannya karena keadaan terpaksa. Tinye terharu dengan sikap ketua sekaligus temannya ini. Di lain tempat, Chicken terlihat sedang bersama Tuan Li. Di sana, Tuan Li meminta Chicken untuk mengelola bisnis kasinonya yang berada di Macau. Chicken menolak perintah dari Tuan Li, karena menurutnya, kasino itu seharusnya menjadi bagian dari geng Hunghing. Ia tak mau membuat teman-temannya kecewa padanya. Mendengar hal itu, Tuan Li yang kecewa pun jelas marah dan mengeluarkan Chicken dari gengnya. Malamnya Chicken terlihat sedang bersama Honam. Di sana Chicken menceritakan apa yang baru saja ia alami. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Yu datang ke sana. Melihat gadis pujaan hatinya datang, Chicken terlihat cukup bahagia. Namun suasana pun berubah saat Chicken melihat kondisi Yu yang terluka. Yu tak mempermasalahkan hal itu. Ia datang membawa pesan dari Tuan Li dan menurut Yu, Tuan Li sudah mengakui kesalahannya. Tuan Yu mengundang Chicken dan Honam untuk menemuinya di Macau. Keesokan harinya, Yu mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Tuan Li. Setelah hampir setengah jam menunggu, Honam dan Chicken pun berniat mengecek apa yang terjadi. Tanpa mereka duga, ternyata si bos sudah tewas. Tiba-tiba terdengar teriakan Yu yang menfitnah Honam dan Chicken telah membunuh Tuan Li. Honam dan Chicken pun menyandra Yu dan berusaha kabur dari sana. 2 hari berlalu, para petinggi geng San Luin akan menggelar rapat terkait pemindahan kekuasaan setelah bos mereka tewas. Tanpa diduga, Taipei kini sudah bergabung dengan Yu. Saat rapat berlangsung, Koci mengumumkan bahwa Tuan Li menitipkan sebuah wasiat. Yu akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin geng San Luin untuk sementara waktu sebelum pemilihan ketua yang baru. Setelah pertemuan tersebut, Yu dan Kocin membicarakan tentang pengembangan bisnis di Hong Kong dan Macau. Ternyata semua ini adalah rencana mereka berdua. Koci dan Yu ternyata menjalin sebuah hubungan gelap. Dan ini semua mereka lakukan untuk menguasai kekayaan Tuan Lei. Namun tiba-tiba, Yu juga membunuh Koci dan melemparnya ke lautan. Yu berniat untuk menyingkirkan bisnis Hunghing yang sedang merajai Hong Kong dan Macau. Ia mencoba membunuh para kepala cabang di tiap daerah. Untungnya, salah satu kepala cabang berhasil menyelamatkan diri. Karena kejadian itu, Tuan Chiang pun mengadakan pertemuan dadakan. Ia menyatakan jika ini semua adalah pernyataan perang antara geng San Luin dan geng Hunghing.
Di tengah kepanikan semua orang-orang, Honam meminta agar dirinya bersama Chicken yang mengatasi masalah ini. Chiang pun merasa bangga akan keberanian Honam demi membela organisasinya. Chicken yang bingung pun mencoba berbincang dengan pendeta Chen. Dari perbincangan itu, Chicken pun seperti mendapatkan sebuah ide. Beberapa hari kemudian, kelompok Yu menggelar acara peresmian kasino baru miliknya yang ada di Macau. Yu pun terlihat sangat senang ditemui banyak pengusaha dan para pejabat. Tapi tak lama kemudian, Honam bersama gengnya juga datang ke tempat tersebut. Mereka berniat untuk mempermalukan Yu di hadapan orang-orang. Karena kejadian ini, acara Yu pun berantakan hingga membuat para tamu undangan kecewa. Terlihat Yu pun kecewa berat saat ditinggal para tamu istimewanya. Saat Yu dan rekannya akan pergi dari sana, tiba-tiba kelompok Honam menghadang jalan mereka. Chicken mengungkapkan kekecewaannya kepada Yu. Chicken mengatakan dirinya ingin segera mengakhiri semuanya. Merasa perbuatannya akan terbongkar, Yu pun memberi ancaman. Meskipun sudah dikepung, para gangster kelompok Honam tak gentar karena mereka sudah mempersiapkan semuanya. Melihat kelompok Honam lebih banyak, Yu berusaha tetap santai dan tetap tenang. Namun tiba-tiba, sebuah kejutan pun terjadi. Yu pun tak menyangka jika Taipei mengkhianatinya. Ternyata Taipei bergabung dengannya hanya untuk menjadi mata-mata. Tak cukup sampai di sana, ternyata Kochi masih hidup. Ia pun memberikan kesaksian atas perbuatan jahat Yu selama ini. Karena semuanya sudah terungkap, para petinggi San Leon pun akan menghukum Yu sesuai hukuman yang berlaku di geng mereka. Tapi tiba-tiba, Chicken meminta waktu untuk berbicara kepada Yu. Chicken langsung menembaknya dan Yu pun tewas seketika. Semua orang pun hanya bisa terdiam. Setelah semuanya berakhir, kelompok Honam pun pergi. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!